Di bagian setup juga sama, kalian clear lock, klik. Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Nah, kali ini saya akan bantu kalian bagaimana cara mengatasi Windows 11 yang lemot, lambat, atau lelet. Nah, langsung saja ke caranya. Pertama, silakan kalian klik kanan logo start, kemudian kalian pilih run. Nah, kemudian kalian ketik saja di bagian sini resend, kemudian kalian klik OK. Nah, jika sudah muncul seperti ini, silakan kalian klik Ctrl+A atau hapus semua, kemudian kalian klik di keyboard delete. Nah, jika sudah, kalian close saja dan lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, silakan kalian klik kanan logo start, kemudian kalian klik run. Nah, di sini kalian ketik saja temp. Jika sudah, kalian klik saja OK. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kalian klik Ctrl+A atau Ctrl+A, kemudian kalian klik delete di bagian keyboard. Nah, jika muncul seperti ini, kalian centang saja dan continue. Jika muncul seperti ini, kalian centang, kemudian kalian klik skip. Nah, jika sudah, kalian close saja. Setelah itu, kalian klik kanan lagi logo start, kemudian kalian klik run. Nah, kemudian ini kalian tambahin persen seperti ini, persen, temp, persen. Nah, setelah itu kalian klik OK. Jika sudah kalian klik OK, kalian klik saja Ctrl+A lagi atau hapus semua, kemudian klik delete. Nah, jika muncul seperti ini, kalian centang saja, kemudian kalian klik skip. Nah, jika sudah selesai di delete, silakan kalian close saja. Nah, jika ini tidak bisa di delete, kalian cukup tinggalkan saja, tidak apa-apa. Kalian close saja, kemudian lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya gimana, Kak? Silakan kalian klik kanan logo start lagi, klik run, dan di sini tulis saja prefetch. Nah, jika sudah prefetch, kalian tulis, kalian klik OK. Jika muncul seperti ini, kalian klik continue. Nah, kemudian kalian hapus lagi, Ctrl+A atau Ctrl+A, kemudian kalian delete. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kalian centang, kemudian kalian skip. Nah, kemudian kalian close. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya gimana, Kak? Langkah berikutnya, silakan kalian klik kanan di desktop. Nah, kemudian kalian klik personalize. Nah, di bagian ini silakan kalian klik color. Setelah itu kalian matikan saja ini. Nah, transparan efeknya kalian matikan. Terus kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, silakan kalian klik lagi personalize. Nah, di sini kalian klik, kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada taskbar, kalian klik saja. Kemudian kalian matikan ini widget dan chatnya karena kita tidak memakai itu. Karena apa? Agar laptop kalian atau PC kalian bisa semakin ringan. Nah, setelah itu silakan lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, silakan kalian klik saja sistem ini. Kemudian silakan kalian pilih notification. Jika sudah muncul seperti ini, silakan kalian scroll ke bawah dan matikan centang ini. Nah, jika sudah, kalian bisa scroll ke atas dan kalian pilih notifikasi mana yang menurut kalian tidak penting. Kalian bisa mematikan. Contohnya di sini saya mematikan notifikasi dari Google Chrome. Nah, ini saya matikan. Kalian juga bisa mematikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, jika sudah, kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, silakan kalian menuju ke apps. Ini ya. Jika sudah, silakan kalian klik ini. Yang pertama, apps. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kalian bisa scroll ke bawah dan kalian matikan aplikasi yang tidak kalian ingin jalankan di background. Misalkan di sini saya ingin mematikan 3D viewer. Kalian bisa klik ini. Kemudian kalian klik advanced option. Nah, di sini kalian bisa matikan dengan cara never. Ubah menjadi never, yang tadinya mungkin always atau power optimize, kalian ubah menjadi never. Nah, di sini juga ada beberapa aplikasi, kalian bisa mematikan sesuai dengan kebutuhan kalian.
Nah, di sini yang saya matikan adalah aplikasi-aplikasi yang menurut saya tidak penting. Contohnya seperti 3D Viewer, kalkulator, Cortana, Energy Star. Nah, cara mematikannya gimana? Cara mematikannya seperti tadi, kalian klik ini, kemudian kalian klik Advanced Option, kemudian kalian bisa matikan di bagian ini, Background Apps Permission. Kalian klik Never, ubah menjadi Never. Nah, kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian karena kebutuhan kita kan beda-beda. Saran saya yang dimatikan adalah aplikasi-aplikasi yang tidak bersangkutan dengan sistem PC kalian. Misalkan seperti Intel, jika di situ tertulis Intel, kalian jangan coba-coba mematikan. Misalkan di situ juga ada grafik atau aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan, itu juga jangan dimatikan. Matikanlah aplikasi-aplikasi yang tidak atau jarang kalian gunakan dan bukan merupakan sistem dari PC kalian. Contohnya seperti Intel, AMD, atau sistem-sistem contohnya seperti program-program seperti ini Microsoft, ini jangan dimatikan karena ini kita gunakan. Jadi matikanlah yang menurut kalian tidak penting. Misalkan seperti Map, ini kita tidak pernah menggunakan. Mail and Calendar kita juga jarang menggunakan. Nah, tapi untuk Intel seperti ini, HP, itu jangan dimatikan karena itu takutnya terjadi bug atau error sistem. Jadi kalian harus menghindari itu. Nah, jika sudah, silakan kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, silakan kalian close saja ini. Kemudian kalian klik kanan Recycle Bin. Kemudian kalian klik ini Empty Recycle Bin. Jika muncul seperti ini, kalian klik Yes saja dan tunggu hingga proses selesai. Nah, jika muncul seperti ini, kalian klik Continue. Nah, jika sudah terhapus, kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, silakan kalian buka File Explorer. Nah, di bagian ini, kalian klik kanan Local Disk C. Kalian klik kanan Local Disk C, kemudian kalian klik Properties. Nah, di Properties ini, kalian pilih Tools. Kemudian kalian pilih Optimize. Jika kalian sudah menggunakan SSD, kalian tidak usah mendefrag SSD kalian karena ini adalah cara untuk pengguna hard disk yang ada di laptopnya. Nah, bagi pengguna hard disk, silakan kalian klik Optimize saja. Ini misalkan Local Disk C, kalian klik Optimize. Dan ini Local Disk D, kalian juga klik Optimize. Nah, kemudian di change setting, bagi pengguna hard disk, kalian bisa ubah sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian mau mendefrag setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan. Saran saya itu adalah setiap minggu saja. Kemudian kalian klik OK. Tapi bagi pengguna SSD, kalian cukup matikan saja ini karena tidak perlu, karena takutnya ini bisa merusak SSD kalian atau merusak umur SSD kalian. Kemudian kalian klik OK saja. Kemudian kalian klik Close. Dan jika seperti ini, kalian klik Close saja. Nah, jika sudah, kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, silakan kalian klik kanan disk PC. Kemudian kalian klik Properties. Nah, di Properties ini, silakan kalian pilih Advanced System Setting. Yang bagian ini ya. Kemudian kalian klik Setting di bagian Performance. Kalian klik Setting. Nah, kemudian kalian samakan saja dengan settingan saya. Jika sudah, kalian klik OK. Kemudian klik OK. Dan jika muncul seperti ini, kalian klik Close. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, silakan kalian close saja Windows Explorer-nya. Kemudian kalian klik kanan. Setelah itu kalian klik Personalize. Nah, di bagian Personalize ini, silakan kalian klik System. Nah, kemudian kalian pilih Storage. Nah, tunggu hingga proses scanning selesai. Jika proses scanning sudah selesai, silakan kalian klik Tempile. Nah, di bagian ini, silakan kalian scroll ke bawah. Dan pastikan di folder download ini tidak tercentang ya. Jadi, jangan sampai tercentang. Karena kalau tercentang, nanti file di folder download kalian bisa terhapus. Nah, jika sudah, kalian scroll ke bawah. Kalau ini gimana Kak? Ini kalian bisa centang juga, tapi karena saya tidak ingin menghapus offline web page-nya, saya hapus centang saja. Nah, jika sudah, silakan kalian scroll ke atas lagi dan pilih Remove File. Kalian klik saja ini. Nah, jika muncul seperti ini, kalian klik Continue. Nah, sembari menunggu proses penghapusan ini, kalian bisa lanjut ke langkah berikutnya untuk mengefisienkan waktu. Silakan kalian klik menu search bagian ini, kemudian kalian tulis saja Task Manager.
Nah, di sini ada Task Manager, kalian klik saja bagian ini. Kemudian kalian menuju ke Startup. Nah, di bagian Startup ini silakan kalian disable aplikasi-aplikasi yang mungkin kalian tidak butuhkan atau tidak kalian gunakan. Contohnya seperti ini, Adobe Creative Cloud. Nah, di sini saya disable. Nah, di sini saya disable. Nah, untuk mendisable-nya gimana, Kak? Contohnya saya ingin mendisable Cortana deh. Nah, untuk mendisablekannya, kalian klik kanan, kemudian kalian pilih disable. Nah, seperti ini. Dan aplikasikan ke semua aplikasi yang tidak kalian gunakan atau jarang kalian gunakan. Misalnya seperti Adobe, itu kan jarang kalian gunakan. Jadi kalian bisa mematikan saja agar apa? Agar laptop kalian bisa semakin ringan. Nah, jika sudah, silakan kita menuju ke bagian detail. Nah, di bagian ini silakan kalian klik kanan aplikasi yang prioritasnya itu sedikit, paling sedikit. Misalkan di sini Adobe Update Service, ini saya set priority dan saya ubah menjadi low karena ini bukan prioritas saya. Dan jika muncul seperti ini, kalian klik change priority. Nah, lakukan ke aplikasi-aplikasi yang jarang kalian gunakan. Untuk mengeceknya gimana, Kak? Untuk mengeceknya silakan kalian pilih proses ini. Nah, di sini kan ada CPU nih, ada CPU. Nah, kalian klik saja, nanti akan muncul yang paling tinggi. Nah, yang pertama adalah yang paling tinggi. Nah, ini adalah yang paling tinggi. Kalian bisa mematikan aplikasi-aplikasi yang menurut kalian itu paling tinggi, tetapi tidak kalian gunakan. Contohnya seperti apa? Misalkan seperti Smartdav deh. Karena saya mungkin tidak membutuhkan Smartdav dan prioritasnya rendah, kalian bisa klik Smartdav ini. Kemudian kalian pilih ke detail. Nah, di detail ini kalian cari Smartdav. Nah, di sini ada Smartdav Protect. Kalian klik kanan, kemudian kalian set priority-nya ke bagian low. Agar apa? Agar laptop kalian bisa semakin kencang. Kemudian kalian pilih change priority. Ya sudah, silakan kalian klik close dan kalian minimize saja ini. Tunggu hingga proses selesai karena cukup lama. Kalian minimize, kemudian lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, silakan kalian klik kanan logo start, kemudian kalian pilih run. Di run ini, silakan kalian ubah tulisannya menjadi MS config seperti ini. Nah, ini MS config. Jika sudah, kalian klik OK. Nah, kemudian di bagian services, kalian bisa mematikan aplikasi-aplikasi yang jarang kalian gunakan. Nah, kalian matikan saja aplikasi-aplikasi yang jarang kalian gunakan. Kecuali aplikasi-aplikasi Microsoft, Windows, atau aplikasi grafik, misalkan seperti AMD, Nvidia, dan aplikasi-aplikasi penunjang lainnya seperti Intel, itu jangan dimatikan. Jadi matikan aplikasi-aplikasi eksternal yang tidak penting. Contohnya seperti apa? Seperti ini, Adobe Update, dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada beberapa aplikasi-aplikasi yang tidak saya matikan karena ini adalah aplikasi-aplikasi Microsoft dan aplikasi-aplikasi asli laptopnya HP. Nah, jika sudah, silakan kalian klik OK. Nah, kemudian lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya gimana, Kak? Silakan kalian klik kanan logo start dan pilih komputer manajemen. Nah, di komputer manajemen ini silakan kalian pilih event viewer. Kemudian kalian pilih Windows Lock. Pastikan kalian pencet panah ininya ya. Nah, ini kan ada panah kan. Kalian pencet lagi itu Windows Lock, kalian pencet. Nah, di sini akan keluar aplikasi security, setup system dan ini. Nah, kemudian untuk menghapus sampahnya gimana, Kak? Kalian klik saja aplikasi. Nah, tunggu hingga proses scanning selesai. Jika proses scanning sudah selesai, kalian klik saja clear lock. Dan jika muncul seperti ini, kalian klik clear saja. Kemudian di bagian security juga sama. Kalian clear lock, clear. Di bagian setup juga sama. Kalian clear lock, clear. Di bagian sistem juga sama. Kalian clear lock, clear. Dan di bagian ini juga sama. Nah, ternyata di bagian ini tidak ada. Berarti kita skip saja. Langkah berikutnya, silakan kalian close saja komputer manajemen ini. Kemudian kalian menuju ke control panel. Caranya gimana, Kak? Caranya silakan kalian klik menu search dan ketik di sini control panel. Nah, kalian klik saja control panel.
Kemudian di sini kategorinya kalian ubah menjadi kategori. Nih ya. Jika sudah, kalian uninstall a program. Nah, di sini silakan kalian uninstall program-program yang menurut kalian tidak kalian gunakan atau menurut kalian mengganggu laptop kalian atau kinerja dari Windows 11 kalian. Nah, kalian bisa uninstall. Caranya gimana uninstall? Caranya tinggal klik kanan dan klik uninstall. Tapi karena di sini saya tidak ingin menguninstall, jadi saya tidak bisa mencontohkan. Nah, kalian cukup klik kanan saja terus uninstall. Ini uninstall. Pastikan kalian jangan menguninstall program-program bawaan seperti Microsoft, Intel, Nvidia, AMD, dan lain sebagainya. Uninstall aja yang menurut kalian tidak kalian perlu dan aplikasi itu sangat mengganggu. Nah, jika sudah, silakan kalian close saja. Kemudian silakan kalian download file di link deskripsi video ini. Namanya apa? Namanya adalah Malwarebit. Nah, cara downloadnya silakan kalian klik ini aja, free download, nanti akan terdownload otomatis. Nah, jika sudah terdownload otomatis, silakan kalian install. Nah, biasanya terdownload di bagian download. Nah, di sini kalian install saja. Jika muncul perizinan, kalian klik yes. Kemudian kalian klik personal komputer dan klik install. Jika muncul seperti ini, kalian klik skip dan tunggu hingga proses selesai. Jika sudah, silakan kalian buka Malwarebit-nya. Jika sudah terbuka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kalian klik saja scan dan tunggu hingga proses scanning selesai. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya, jadi kadang di bagian task manager ini, itu CPU, memori, disk itu kadang 100%. Nah, ini seperti ini 100%. Dan memorinya tinggi sekali. Nah, ini kadang disebabkan oleh malware. Nah, gunanya Malwarebit ini ya untuk menghapus malware itu, sehingga nanti di bagian task manager ini CPU, memori, dan disk itu bisa menurun. Nanti kita cek saja perbedaannya. Nah, jika sudah proses scanningnya selesai, silakan kalian klik ini ya, karantina, dan tunggu hingga proses karantina selesai. Nah, di sini ada 16 item yang terdeteksi ya, yang terdeteksi malware. Jadi ini benar-benar membantu sekali nih aplikasi ini, karena benar-benar bisa spesifik untuk melihat malware yang ada di laptop kita. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kalian klik saja done. Kemudian kalian close. Nah, selanjutnya kita uninstall aplikasi Malwarebit itu. Karena apa? Ya sudah tidak berguna. Kita caranya gimana? Kalian klik search. Nah, kemudian kalian pilih control panel. Nah, di control panel ini kalian klik uninstall a program. Kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada Malwarebit. Kalian klik kanan dan klik uninstall. Jika muncul perizinan, kalian klik yes saja. Nah, jika muncul seperti ini, kalian klik yes saja. Dan tunggu hingga proses uninstall selesai. Nah, jika muncul seperti ini, kalian close saja. Dan sembari menunggu, kalian bisa close control panelnya. Dan kita bisa cek apakah di bagian task manager itu bisa turun. Kalian pilih task manager. Nah, ternyata ini turun, yang tadinya 100 jadi 58, jadi 60, dan ini jadi 53, dan ini jadi 1%. Jika sudah, silakan kalian close saja. Nah, jika muncul seperti ini, kalian klik OK. Nah, ini adalah langkah terakhir. Langkah terakhir, silakan kalian update Windows 11 kalian. Caranya gimana? Kalian bisa pilih menu search. Kalian tulis saja di bagian search ini Windows Update. Nah, kalian pilih saja ini Windows Update Setting, kalian klik dan akan terupdate otomatis. Jika tidak terupdate otomatis, kalian bisa klik bagian ini, check for update, dan tunggu hingga proses update selesai. Nah, jika sudah proses update selesai, kalian bisa restart komputer kalian. Tapi, jika ternyata kalian sudah melakukan semua cara tadi, ternyata laptop kalian masih lemot, mungkin masalahnya ada di hard disk kalian atau di SSD kalian. Kalian bisa cek kesehatan hard disk kalian melalui aplikasi ini. Yang di bagian atas ini, kalian bisa install aplikasi itu dan kalian bisa cek kesehatan hard disk atau SSD kalian. Nah, bagi pengguna hard disk khususnya, tolong deh kalian ubah memori kalian menjadi SSD. Karena apa? SSD itu lebih cepat daripada hard disk. Coba deh kalian cek. Sebabnya sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Nah, bagi pengguna SSD, jika SSD-nya rusak, kalian juga bisa merubah ke SSD baru. Kak, saya sudah menggunakan SSD ini, tapi kok kurang cepat. Kalian bisa menambah RAM. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, maka channel ini akan semakin berkembang. Dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Dan jika kalian itu masih mengalami kendala, silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.